Shalom anak-anak. Salam Coki. Salam Lose. Salam teman-teman. Nimen hao. Hao. Wah, Lose berdua tampil beda ya hari ini. Iya dong Coki. Tambah cantik nggak? Lo lihat Coki pakai baju baru ya? Warnanya baju Coki apa anak-anak? Iya, merah. Coki ada pegang apa tuh anak-anak? Wah, merah lagi anak-anak. Apa itu? Iya, angpau. Iya Lose. Coki habis bersilaturahmi ke rumah keluarga Coki, ke rumah Akiu, rumah Kuku, rumah Kungkung. Coki dapat banyak angpau nih. Wah, boleh dong bagi angpaunya. Tidak mau. Kan angpau buat anak-anak saja. Wah, Coki pelit ya. Kita akan segera memulai ibadah sekolah minggu online kita. Kita semua duduk tenang dan mengambil sikap yang benar dalam beribadah. Jangan ganggu yang lain ya. Sebelum mulai, kita mau berdoa, tunduk kepala, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau memulai ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan berkati dari awal sampai akhir, biarlah semuanya boleh memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Coki serta anak-anak semua, kita akan memuji Tuhan dengan 2 buah lagu berturut-turut, yaitu Ku cinta keluarga Tuhan, dan yang kedua, Yesus cinta semua anak. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Jesus loved the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black and white, they are precious in His sight. Jesus loved the little children of the world. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Lose, tadi Coki sudah ikut bernyanyi, bergerak memuji Tuhan loh. wah, Coki pintar ya. Nah, anak-anak di rumah juga jangan kalah sama Coki ya. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Coki bisa duduk pada tempatnya ya. Dah, Coki. Udah Lose, teman-teman, nanti kita ketemu lagi ya. Ayo, aku ikut ibadah dulu ya. Dadah teman-teman.
Loso Ceni, sekarang Coki sudah duduk tenang untuk bersama-sama dengan anak-anak semua untuk mau mendengarkan firman Tuhan. Loso, hari ini kita berdua tampil beda untuk Perayaan Imlek Sekolah Minggu Online Gemit Agape Kupang. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa sekali lagi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Losa yang akan bercerita maupun anak-anak di rumah yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, dalam nuansa Imlek hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi. Minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang perintah Tuhan Yesus untuk mengasihi Allah. Jadi kita harus mengasihi Allah dulu dan kemudian kita mengasihi sesama kita. Anak-anak, di sini Loso ada bawa apa nih? Ada gambar hati, ada bunga, ada hadiah. Buat saya ya Loso Nyongki. Iya, nanti Loso Nyongki kasih ya. Nah, Loso Ceni, saya mau tanya, kalau gambar hati ini menggambarkan apa? Melambangkan kasih. Betul. Kalau bunga menggambarkan apa? Melambangkan cinta. Kalau hadiah? Hadiah melambangkan perhatian. Anak-anak, Loso memilih ketiga benda ini untuk mewakili yang namanya KASIH, kasih. Tuhan Yesus menghendaki kita untuk saling mengasihi sesama kita. Loso Ceni, siapakah sesama itu? Nah, anak-anak, menurut Kamus Bahasa Indonesia, sesama itu artinya sama-sama, satu golongan. Karena sama-sama, jadi setiap orang adalah sesama kita yang harus dikasihi. Ada papa mama kita, ada adik kakak kita, ada teman-teman. Semua manusia di dunia ini adalah sesama kita. Loso Ceni, pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan Yesus menyuruh kita untuk saling mengasihi? Jawabannya, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Tetapi mengapa untuk saling mengasihi itu kok susah untuk dilakukan ya? Yang susah melakukannya karena mereka belum mengenal apa itu kasih. Kita semua membuka Alkitab kita dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Kitab 1 Yohanes ini berada pada kitab-kitab terakhir di Perjanjian Baru ya anak-anak. Sudah ketemu? Kita baca bersama-sama 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 9. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Coba kita lihat secara khusus pada ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita fokus pada kalimat, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Coba kita hilangkan kata tidak pada kalimat ini. Kalimat ini berubah menjadi, barang siapa mengasihi, ia mengenal Allah. Berarti kita harus kenal Allah supaya kita bisa mengasihi. Dengan cara apa kita mengenal Allah? Yaitu yang pertama anak-anak, baca Alkitab. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, punya saat pribadi atau pengalaman bersama Tuhan. Contohnya lewat saat teduh pribadi. Dari ketiga hal di atas, kita bisa tahu dan merasakan bahwa Allah kita adalah pencipta kita. Allah kita adalah teman kita. Allah kita adalah Maha Pengasih dan masih banyak lagi. Kalau kita sudah kenal Allah kita bisa merasakan kasih itu. Kita semua, termasuk Loso Ceni, Loso Nyongki, dan anak-anak semua adalah orang berdosa yang tidak layak dapat pengampunan. Tapi Tuhan sangat mengasihi kita. Nilai setiap manusia, siapapun dia, begitu berharga di mata Allah.
sehingga Dia rela memberikan nyawanya untuk pengampunan atas dosa-dosa kita. Anak-anak, kalau kita semua sudah dapat kasih yang sempurna lewat pengorbanan Tuhan Yesus itu, kita harus mengasihi sesama kita. Kasih ini seharusnya tidak ada ikatan. Kasih ini menembus batas. Batas agama, Agama Kristen, agama Katolik, agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, aliran kepercayaan, batas bangsa, bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Jepang, batas bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea. batas suku bangsa. Ada suku Timor, suku Rote, suku Sabu, suku Tionghoa. Semua batasan ini ditembus oleh kasih. Kita hari ini merayakan tahun baru Imlek Chungko Sinian yang dirayakan oleh orang-orang Tionghoa di seluruh dunia. Dalam adat istiadat Imlek ini banyak tradisi yang dilakukan oleh orang Tionghoa untuk menandakan bahwa mereka mengasihi orang lain. Contohnya, tadi ada pemberian angpau, makan malam bersama keluarga, dan masih banyak hal lagi. Lalu ada perkataan dalam bahasa Tionghoa yang artinya saya mengasihi kamu, yaitu wo ai ni. Dalam bahasa Jepang, ai shitemasu. Atau ada yang tahu bahasa ini? Sarangheo. Ya, I love you. Wah, begitu banyak kata-kata cinta hari ini ya, Lose. Iya, Lose. Dan Lose Nyongki hari ini ada permainan. Namanya permainan boleh dan tidak boleh. Lose akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak-anak di rumah. Jawabannya menggunakan gerakan. Jika jawabannya boleh, anak-anak menjawab menggunakan gerakan 2 jempol. Jika jawabannya tidak boleh, anak-anak pakai gerakan menyilangkan tangan di dada. Oke, kita coba-coba dulu ya. Boleh atau tidak boleh? Waktu mendengarkan sekolah minggu online, anak-anak makan. Oke? Sudah bisa ya? Kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang Lose ingin tanyakan. Yang pertama, boleh atau tidak boleh kita memilih-milih teman berdasarkan suku atau warna kulit kita. Yang kedua, boleh atau tidak boleh kita memeluk papa mama kita. Yang ketiga, boleh atau tidak boleh kita memberikan contekan kepada teman. Yang keempat, boleh atau tidak boleh membantu orang yang lagi kesusahan. Lose harap anak-anak menjawabnya dengan benar ya. Anak-anak, kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Sebagai anak-anak, kita bisa bantu papa mama kita, Bantu jaga kebersihan rumah, bantu cuci piring, bantu teman kita, teman yang lagi susah kita hibur, yang sakit kita doakan. bantu orang lain. Dengan kita memakai masker, itu sudah membantu orang lain. Dengan memberi persembahan, kita sudah membantu gereja untuk membantu menolong orang lain. Anak-anak, Tuhan mau kasih yang sudah kita terima itu disalurkan kepada sesama, kepada orang tua kita, adik kakak kita, orang-orang di sekitar kita. Jadi orang lain bisa tahu bahwa kasih itu adalah Allah sendiri. Mengasihi sesama adalah wajib bagi kita sebagai umat Kristen. Karena itu adalah ciri khas orang Kristen. Mari dalam nuansa tahun baru Imlek di tahun 2022 ini kita ingat perintah Tuhan Yesus untuk saling mengasihi sesama kita. Kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada tahun baru Imlek ini kami boleh diingatkan oleh perintah Tuhan Yesus untuk kami saling mengasihi sesama kami. Ingatkan kami bahwa di sekitar kami adalah sesama kami yang harus kami kasihi. Biarlah kami boleh mengasihi mereka seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7a. Lalu ulangi ya. Ayat hafalan kita terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7a. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Lalu ulangi ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Aktivitas kita hari ini untuk kelas kecil menghias kartu ucapan. Bisa diambil di gereja pada waktu kebaktian umum atau bisa di-print di rumah. Menghias kartu ucapan bisa dengan mewarnai atau kolase
atau apapun. Poinnya adalah membuat kartu ucapan ini menjadi indah. Kelas besar bisa membuat kartu ucapan 3 dimensi. Caranya bisa adik-adik googling di YouTube. Nah, setelah menyelesaikan kartu ini, anak-anak berikanlah kartu yang sudah selesai dibuat itu kepada seseorang yang anak-anak pikirkan untuk menyatakan bahwa anak-anak mengasihi dia. Yang sudah bisa menulis ataupun yang belum bisa minta bantuan orang lain untuk bantu menuliskannya. Tulisannya merupakan ungkapan kata-kata yang menyatakan bahwa anak-anak mengasihi orang itu. Walau yang sudah berjeri lelah buat sebagus mungkin gimana? Sayang dong kalau dikasih ke orang lain. Ya, itulah yang namanya mengasihi, yang terbaik yang kita berikan kepada orang lain. Nah, jangan lupa posting aktivitas yang sudah dibuat kalau bisa pada saat anak-anak memberikan kartu itu kepada orang lain ya. Ni mun hao. Loh, Coki, bahasa itu dipakai kalau Coki baru ketemu orang baru. Coki kan tadi sudah ketemu dengan Lose berdua. Maaf Lose. Oh iya, Lose, Coki sudah buat kartu ucapan nih. Coki kasih ke Lose Ceni saja ya. Makasih Coki. Wah, Coki sudah selesai buat nih anak-anak. Anak-anak di rumah jangan kalah sama si Coki ya. Buat lebih bagus lagi dari punya Coki ya. Oh iya, Lose Nyongki. Nanti angpau Coki ini akan Coki sisihkan buat persembahan di gereja ya. Biar bisa dipakai untuk gereja membantu orang lain. Wah, anak-anak, Coki sudah tidak pelit lagi ya. Makasih Coki, Tuhan memberkati. Lose Nyongki, dari tadi saya perhatikan Coki lihat hadiahnya terus. Gimana kalau kita kasih hadiahnya ke Coki ya? Ye, asik. Terima kasih Lose. Anak-anak, jangan lupa untuk mengasihi sesama kita. Demikian sekolah minggu online kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Gongsi Facai. Gongsi, gongsi.